Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Qasas ayat ke-22. Seperti biasa saya awali dan diteruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani. Qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج
فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Sadaqallahul azim. Ya, kita tengok ayat yang sebelumnya. Jadi kalau ayat yang sebelumnya itu memberikan gambaran ketika Nabi Musa alaihissalam itu kenapa harus pergi ke daerah lain, ke Madian. Jadi kisahnya itu beliau itu sebenarnya ingin memisahkan dua orang yang lagi berantem. Nah, salah satunya itu ada dari kelompoknya, dari hubungan persaudaraan atau dari sukunya atau orang yang dekat dengannya. Min syi'ati wa aduwi. Syi'ati orang yang dari kelompoknya, wa aduwi dan dari musuhnya. Di antara kedua orang ini karena mengaku aku ini dari kelompokmu, maka dibela. Ketika dibela, disitulah ada di antara mereka itu ada yang terpukul. Karena terpukul, dan kita tahu bahwa Nabi Musa itu orang yang gagah perkasa, orang yang kuat, orang yang ya apalagi manusia ya, malaikat aja dipukul ya, malaikat itu padahal sampai mengadu kepada Allah. Ya karena itu malaikatnya pun dikasih tahu, ya kenapa kamu gak perkenalkan dulu bahwa kamu itu adalah utusanku, seperti itu. Nah ini malaikat. Nah suatu hari terjadi lagi, ada orang yang dari kelompoknya itu berantem lagi. Ketika berantem lagi, maka dia pun minta tolong lagi kepada Nabi Musa. Nah karena seperti itu, Nabi Musa sebenarnya sudah menyesali bahwa ini bukan perbuatanku, ini dorongan dari perbuatan setan. Dan Nabi Musa pun sudah mengadu kepada Allah. Ya pada hakikatnya ini kan dosa Pak, itu tinggal minta ampun Pak ya. Tinggal minta ampun kepada Allah. Jadi kalau ada orang berbuat salah yang hubungannya itu dengan Allah, ya udahlah minta ampun aja kepada Allah. Gak usah diceritakan kepada orang lain, aku telah berbuat begini-begini dan saya sekarang menjadi orang yang ingin dekat dengan Allah, gak usah. Itu kadang-kadang orang menjadi kebanggaan ya Pak ya. Cerita masa lalunya, terus apa itu sudah berbeda sekarang gitu. Itu kadang-kadang ada orang yang menjadi kebanggaan seperti itu. Ya sudahlah, kalau bertobat tobat aja udah. Masa lalu tinggalkan. Kalau itu suatu keburukan. Nah,
karena seperti itu, maka yang satu ini tadi meminta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa berpaling, tidak mau untuk bercampur kepada perbuatan yang khawatir terjadi seperti semula. Karena seperti itu, di antara yang keduanya itu tahu ya bahwa Nabi Musa itu yang memukul musuhnya, maka dia pun teriak, Nabi Musa, kamu ini akan berbuat yang seperti yang dulukah gitu? Nah, pernyataan seperti yang dulukah itu maka terdengar oleh orang-orang lain. Maka karena ada orang lain, karena waktu yang dulu itu hanya berdua. Sekarang ketika dia itu berteriak, kedengaran orang lain. Ketika kedengaran orang lain, sampaikanlah kepada Fir'aun. Nah, sudah sampai kepada Fir'aun, maka di sanalah dimusyawarahkan. Di sini di ayat ini dinyatakan ya'tamiru nabika liyaktuluka fahruj inni laka minan nasihin. Karena ada kabar dari pembesar-pembesar Fir'aun itu bersepakat untuk membunuh Musa. Di antara mereka itu yang ada di Malak, di pembesar-pembesar Fir'aun itu ada orang yang setia, ada orang yang beriman bahwa Musa adalah utusan Allah, maka dia pun menyampaikannya kepada Nabi Musa. Musa, sekarang kamu pergi, jangan di sini, karena sudah ada kesepakatan kalau kamu itu akan dibunuh, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini artinya begini Pak, sekecil apapun, seawam apapun orang yang beriman itu sangat berharga Pak, sangat berharga bagi kita. Makanya sering saya sampaikan, kalau di dalam perkumpulan itu semua lapisan, semua keahlian, semua kreativitas kalau dalam satu wadah itu diperlukan. Makanya kalau ada pimpinan karena mentang-mentang dia itu yang serba segala-galanya terus mengaku aku yang paling berjasa, itu tidak bisa. Tidak bagus. Jadi kalau sebagai pemimpin, ya karena dia bekerja itu kan karena ditugaskan oleh anak buahnya, diakui. Tanpa pengakuan dari anak buahnya itu ya suatu hal yang mustahil. Jadi kalau ada negara dikelola oleh presiden, terus presidennya yang serba mengaku aku terus, itu yang nggak benar. Itu ada sesuatu yang salah. Dan ada tujuan-tujuan di balik itu. Kalau ada pemimpin yang mengaku serba aku, jadi ada di balik itu, dia itu ada keinginan-keinginan yang tidak sebenarnya. Jadi kalau orang itu bekerja, walaupun dia itu sebagai pimpinan, maka dia merasakan bahwa aku ini tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari orang lain. Nah ini, jadi ketika itulah Nabi Musa itu diberitahu oleh salah seorang yang beriman kepada Nabi Musa. Walaupun dia itu merahasiakan, karena Nabi Musa adalah orang yang sangat penting, orang yang harus diselamatkan, maka dia pun menyampaikannya, apapun resikonya. Dan ini kita bisa lihat pada perjuangan para sahabat ya. Para sahabat. Jadi para sahabat itu digambarkan oleh Rasul, mereka itu sangat berharga di sisi nabinya, di sisi Rasulullah. Makanya ada perumpamaan begini Pak, apa yang diberikan oleh orang yang setelah sahabat, yaitu sebesar gunung Uhud berupa emas untuk kepentingan Islam, itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh sahabatku berupa makanan. Satu mud itu kira-kira gampangannya ya Pak ya, yaitu satu tangan ini, satu tangan seperti ini Pak ya, begini. Nah seperti ini makanan dikasihkan kepada orang lain, itu lebih berharga daripada pemberian emas sebesar gunung Uhud
untuk kepentingan Islam. Hatta separohnya yang disedekahkan oleh para sahabat itu yang lebih kecil, itu tidak akan melebihi kebesaran dari besar emas dan besarnya sebesar gunung Uhud untuk kepentingan Islam. Itu menunjukkan bahwa kesetiaan para sahabat, kesetiaan orang-orang yang dekat kepada Rasul itu tidak perlu kita ragukan. Ya, jadi mereka itu benar-benar karena Allah. Kalau kita ini kan melihat siapa yang karena Allah itu tidak tahu. Karena dulu itu ya orang itu yang dipercaya itu Rasul. Mereka itu percaya kepada Rasul dan Rasul pun itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Kalau Rasul itu ingin mengetahui, Rasul tidak bisa langsung mengetahui. Kalau ada umpamanya ada orang munafik, itu tidak langsung mengetahui. Diberitahukannya pun oleh malaikat. Ada suatu contoh yaitu ketika ada seorang yang mengaku sebagai sahabat, terus dia selalu berjamaah di belakang Rasul dan dia sampaikan, "Ya Rasul, kalau nanti saya mati, tolonglah Rasul yang akan menjadi imam." Nah, ketika itulah Rasul pun menyampaikan, "Ya, kalau saya mati pun kamu nanti menyolati aku." Kira-kira seperti itu. Tiba-tiba orang tersebut itu meninggal dan kebetulan anak-anaknya itu termasuk anak yang soleh. Terus dia menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasul, ini ada wasiat yang berada di bawah bantal ayahku. Kalau ayahku meninggal, engkaulah yang menjadi imam." Karena seperti itu, maka Rasul pun menyatakan, "Iya, saya datang." Dan anak sahabat tersebut pulang. Ketika Rasul itu sudah ada di depan pintu, dicegah oleh malaikat. "Ya Rasul, jangan engkau datang kepada dia. Dia itu adalah orang munafik." Jadi pengetahuan Rasul itu memang tidak lain adalah apa yang Allah wahyukan. Makanya ada pernyataan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, ini ternyata Pak, kalau kita telusuri siapa sih waliullah itu? Waliullah itu sebenarnya ada ciri satu Pak, yang ciri satu, yaitu orang yang selalu memikirkan umat, itu waliullah. Memikirkan umat itu waliullah. Tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan dari yang dia kerjakan untuk memperoleh keuntungan, itu enggak. Itulah waliullah yang sesungguhnya. Jadi dia itu bekerja untuk umat, memikirkan umat, ya keadaan umat seperti apa. Terus dia berjuang bagaimana untuk meningkatkan agar umat ini berkualitas, agar umat ini bisa ibadah seperti yang dicontohkan oleh Rasul, agar dia itu tidak ikut-ikutan saja dan dia memperoleh petunjuk dari Allah dengan pedoman yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, inilah para wali itu yang seperti itu, yang dia itu punya perhatian yang luar biasa terhadap umat, terhadap orang banyak, tidak mementingkan dirinya sendiri. Itulah para waliullah. Jadi sesungguhnya umat Islam ini lestari itu ya karena waliullah, ya karena waliullah. Ya, jadi kalau ada orang itu di desa itu yang dulunya begini-begini, terus sekarang menjadi orang-orang yang banyak, orang yang beribadah, banyak orang yang suka berinfak, banyak orang yang berjamaah, banyak orang itu karena saya. Nah, hilang amal-amalannya yang seperti itu. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, ya itulah Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa itu akan pergi ke Madian, nah disitulah ada kabar bahwa dia itu akan dibunuh oleh Al-Mala. Al-Mala itu adalah kelompok pembesar dari Fir'aun yang tadi saya bacakan, yaitu pada surah Al-Qasas ayat ke-20. Kita teruskan.
Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Walamma tawajjaha itu sudah mengarah ya. Jadi ketika sudah mengarah, jadi wajhun itu kan muka ya. Jadi sudah mengarah. Tilqa Madyan, yaitu ke arah Madyan. Daerah Madyan. Nah, ini nama suatu daerah. Qala, maka Nabi Musa pun berkata, ini di sini dia karena sudah enggak ada lagi ya orang yang mendampinginya, orang yang berada di sisinya, maka dia pun berkata, asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Jadi dia itu berharap, mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan Robku, mudah-mudahan Tuhanku memberikan petunjuk jalan yang benar. Ya kan? Kalau bepergian, nah di sana dia tidak tahu, mohon maaf tidak tahu arah, bahwa apa sungguhnya di sana nggak tahu, apa kejadiannya tidak tahu, maka bersandarlah kepada Allah. Ya, jadi mudah-mudahan gitu ya, Allah itu membina kita, membimbing kita kepada jalan yang benar. Ya, saya kira kalau kita itu akan berbuat sesuatu yang kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana akibatnya, itu disuruh bersandar. Nah, di sana ada istilah yang populer yaitu istikharah. Istikharah itu sebenarnya dari kata khairun, Mbak. Khairun. Kemasukan apa? Alif, sin, dan ta. Istikharah. Jadi di sana itu kebaikan, ketika kemasukan alif, sin, dan ta, itu maknanya meminta kebaikan. Jadi meminta kebaikan itu artinya meminta pilihan yang terbaik. Nah, istikharah. Kalau istikharah itu di kita itu kalau nyari pasangan kebanyakan ya Pak ya. Sebenarnya ketika kita itu mau berbuat sesuatu, mau berteman, mau apa saja, itu disuruh istikharah untuk meminta yang terbaik kepada Allah. Nah, ini dilakukan oleh para alim ulama. Alim-alim ulama kita itu seperti itu, Pak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika mau mendirikan NU itu dengan istikharah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan istikharah. Ini kalau kita lihat Pak, sebenarnya itu ada seorang alim yang luar biasa, yang internasional Pak, yaitu Ahmad Surkati Pak. Ahmad Surkati, yaitu yang berada di Al-Irsyad. Nah, ini dedengkotnya ulama Pak. Jadi beliau itu di Madinah, di Makkah itu disebutnya Al-Allamah, yang orang-orang yang benar pengetahuannya, alim benar-benar gitu ya, itu disebutnya Al-Allamah. Nah, beliau memperoleh gelar ini, dan beliau itulah yang datang ke Indonesia, mengorbankan dengan segala apa yang dia miliki di Makkah dan Madinah untuk berdakwah, dan beliau berada di Al-Irsyad. Nah, ini jadi sebenarnya di Indonesia itu banyak orang-orang alim yang mereka itu berjuang benar-benar karena Allah. Ya, kalau di Makkah itu sudah punya sekolah Pak, dan dipercaya untuk ngaji. Kalau sudah diberikan kesempatan seperti itu ya sudahlah, kenikmatan itu mengalir. Tapi beliau itu datang ke Indonesia hanya untuk berdakwah, untuk mencari keuntungan, yang keuntungan itu yang datangnya bukan dari siapa-siapa, tapi yang datangnya dari Allah. Nah, itulah yang disebut dengan aulia Allah. Para wali Allah yang berjuang bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah. Dan Ahmad Surkati itu salah seorang alim yang tidak mau menonjolkan dirinya Pak. Tidak mau menonjolkan dirinya.
Walaupun pikiran-pikirannya itu diberikan kepada orang lain, tapi dia tidak menonjolkan dirinya. Nah, inilah para wali. Ya, jadi ketika Nabi Musa itu sudah mengarah ke Madian, maka dia pun menengadah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah aku petunjuk jalan yang benar. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syai'un kabir. Walamma warada, dan ketika sampai, nah ketika Nabi Musa itu sampai ma'a Madyana, jadi kalau di gunung pasir itu Pak ya, tanah lapang, itu air itu ada di tempat-tempat tertentu. Ada di sini ma'a Madyan, jadi ada air yang berada di Madyan. Wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Nabi Musa itu menemukan sekelompok manusia itu ingin memberikan minuman. Wajada min dunihim, dan Nabi Musa pun menemukan dari yang lain. Ya, jadi ada orang berbondong-bondong membawa gembalanya, domba-dombanya dibawa ke tempat peminuman. Nah, di antara mereka itu ada yang terpisah. Nah, ini siapa yang terpisah itu? Imra'ataini tazudan. Ada dua perempuan yang sedang menghalau kambingnya. Jadi sedang menghalau, ya jadi sedang menjaga-jaga gitu ya kambingnya. Qala ma khatbukuma. Nah, maka Nabi Musa pun berkata, apa maksudmu? Kenapa sih kamu orang lain itu berduyun-duyun, berdesak-desak gitu ya untuk memberikan minuman kepada hewannya, tapi kamu kok menghalau-halonya? Apa maksudmu? Maka kolata itu menunjukkan dua perempuan, kolata itu ya Pak ya. Kalau di dalam tafsir kan ada ya, di dalam tasrif qalu. Nah, ini kolata kulna, kulta kultuma kultum, kulti kultuma kultunna kultu kulna. Nah, ini kalau di dalam sorofnya. Jadi kolata itu menunjukkan ada dua orang perempuan berkata. Yang dimaksud siapa? Yaitu nanti ada penjelasannya, yaitu anak Nabi siapa? Mertua dari Nabi Musa. Su'aib. Nabi Su'aib. Jadi di sini kolata yang berkata itu dua anak perempuan itu adalah anak Nabi Su'aib. La nasqi hatta yusdirur ri'a'u wa abuna syai'un kabir. Dia berkata, la nasqi, aku tidak bisa memberikan minum. Ya, memberikan minum kepada hewan-hewan yang digembalanya. Hatta yusdirur ri'a'u wa abuna syai'un kabirun. Sehingga mereka orang-orang yang berdesak-desakan itu meninggalkannya. Seperti itu. Ini kan nunggunya lama ya. Nunggunya lama sekali. Dan dia nyatakan, aku punya orang tua. Tetapi orang tuaku sudah tua banget gitu. Kira-kira seperti itu. Karena seperti itu, maka fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Fasaqalahuma, maka Nabi Musa pun memberikan minuman kepada kedua perempuan tersebut, imra'atain. Summa tawalla ila dhilli. Kemudian setelah dia itu memberikan minuman kepada hewan-hewan kedua perempuan tersebut, dia itu menyingkir ke tempat yang teduh. Ya, karena panas, maka dia pun menyingkir ke tempat yang teduh. Faqala, maka dia pun berkata, ini selalu bersandar kepada Allah.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirin. Ya Allah, ya Rabbi, kami ini, andaikan engkau berikan suatu kebaikan untukku, itulah yang saya harapkan. Kira-kira seperti itu. Fakirun, fakir itu artinya berharap banget. Makanya kalau ada orang fakir, ada orang miskin gitu ya, itu bukan dilihat dari apa itu kekayaan yang berada di tangannya, karena keinginannya banyak maka menjadi miskin. Walaupun dia itu punya duitnya miliaran, kalau keinginannya triliunan itu miskin ya. Walaupun dia itu hanya yang bisa dimakan hari ini, tetapi dia tidak ada keinginan yang lain, maka dia kaya. Nah, itulah definisi miskin kaya itu, bukan yang berada ya. Kalau yang berada itu baru karunia, Pak. Yang namanya karunia itu belum tentu menjadi milik kita. Yang menjadi milik kita itu dinamakannya rizki. Rizki itu yang menjadi milik kita, yang kita makan menjadi ibadah kan, yang kita sedekahkan dicatat oleh malaikat Raqib kebaikannya. Apa yang kita pakai itu yang milik kita ya. Jadi itulah yang milik kita, itu bukan yang berada di tangannya, bukan. Kalau yang berada di tangannya, kalau kita mati ada ahli waris, bukan hak kita lagi ya. Jadi karunia dengan rizki itu beda. Rizki itu yang sudah menjadi milik kita, yang nantinya akan ketemu, yang sudah dimakan jelas, menjadi energi, terus menjadi kita itu bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa melaksanakan ibadah. Itulah milik kita, yang nantinya akan kembali. Yang kita infakkan, dicatat oleh malaikat, nanti dikembalikan kepada kita balasannya. Ya, ini yang kadang-kadang orang itu menyatakan milik itu yang berada di sekitarnya ya Pak ya. Bukan itu. Yang milik itu yang sudah meresap kepada kita, yang sudah menjadi hak paten kita, yang nantinya itu akan kembali. Jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai. Jadi di sini ketika Nabi Musa itu jalan ke arah Madian, nah di sana dia itu ketemu dua orang perempuan. Ternyata perempuan-perempuan gagah itu bukan hanya ketika R.A. Kartini ya Pak ya, yang sebelumnya sudah banyak. Nah di sini dicontohkan, dulu itu orang yang suka menggembala itu ya laki-laki. Tapi anak Nabi, nah inilah orang yang hebat, dia itu mau menggembala dombanya. Jadi dulu itu ketika awal ada orang perempuan terus bekerja di pom bensin, heboh ya Pak ya, heboh. Itu dulu di Pondok Indah, apa di arteri gitu ya, di arteri sana yang di pondok apa itu dekat Fatmawati. Nah dulu ada yang seperti itu, heboh banget. Sekarang hal yang biasa ya Pak ya. Dulu itu heboh banget. Sekarang ada lagi Pak, kuli panggul itu perempuan juga. Nggak tahu motivasinya apa, pengen diviralkan gitu ya. Ya sekarang itu sangat susah Pak untuk menyatakan dia itu karena Allah apa karena pengen viral. Nah ini susah banget. Nah inilah yang menjadikan orang itu ingin mengetahui dia itu yang karena Allah atau karena viral. Karena kalau viral itu banyak yang like, itu duit Pak. Ada kodenya, kalau sudah sampai K jumlahnya sekian gitu. Itu masuk sekian juta gitu. Nah ini ya, jadi ya itulah. Dan yang viral itu yang aneh-aneh Pak. Makanya ada pernyataan dulu di zaman jahiliyah, kalau kamu pengen viral, kencingi Ka'bah. Jadi kalau pengen viral seperti itu, ya kalau orang pengen viral itu ya seperti Abu Janda gitu ya. Nah ya itulah viral gitu ya, cepet viralnya gitu. Ada lagi Habib Kribo gitu ya. Ada lagi yang ditahan siapa Pak?
Nah, iya, ya itulah. Pengen viral itu seperti itu. Yang aneh-aneh lah gitu ya. Kalau yang lurus-lurus susah. Yang lurus-lurus itu susah. Boneka lagi viral lagi. Ya jelaslah itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya itu kan, ya itulah yang aneh-aneh ya Pak ya. Yang dulunya itu difilmkan, jadi kenyataan. Ya dulunya di film, terus di di Thailand itu kan ya muncul. Nah di sana ada pengisian ruh itu nggak di situ. Dinyatakan oleh Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Nabi Muhammad nggak bisa jawab. Dinyatakan oleh Allah, kulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah utusan Tuhanku. Terus dinyatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian pengetahuan kecuali sedikit. Nggak ada yang tahu tentang ruh. Jadi kalaupun ada, itu sebangsa jin ya Pak ya. Khodam kalau di kita. Ya, apalagi di boneka-boneka gitu ya. Cincin aja kan sudah ada kan khodamnya ya. Ya besi yang bisa jalan itu keris gitu ya, yang diterpa sekian itu juga pakainya khodam. Nah ya itulah, ini biasanya kalau ada seperti ini ada fenomena apa gitu ya, itu saya yakin ada ya mungkin ini tugas seorang alim itu meluruskan akidahnya gitu ya, harus gencar, jangan sampai umat Islam itu akidahnya itu rusak ya karena gara-gara ruh ada di boneka gitu ya. Ruh ada di boneka. Ya itulah. Ya, jadi disinilah imro'atain tadudan, yaitu dua perempuan yang sedang menghalau gembalaannya. Nah, ditanya oleh Nabi Musa, apa maksudmu? Nah, dia sampaikan kalau di dalam beberapa periwayatan, di dalam kisah itu banyak. Ya, jadi karena dia itu seorang perempuan tidak bisa mengangkat gitu kan ya, tidak mengangkat bebatuan yang menutupi air yang berada di dalamnya, maka dia pun berpasrah diri. Ada yang bilang seperti itu. Kalau di sini dinyatakan di sana itu berebut laki-laki untuk menggiring dombanya, ya. Ketika itulah dia menunggu, tidak mau berdesak-desakan. Ya karena anak seorang nabi itu terjaga, ya anak seorang nabi yang solehah, dua-duanya solehah, maka dia pun terjaga dari perbuatan-perbuatan yang hina, yang rendahan, maka dia pun tidak mau berebut, lebih baik menunggu. Nah, di sini dinyatakan lagi hatta yusdiror ri'a'u. Nah, sehingga para penggembala itu meninggalkan yang berada di pengairannya itu. Itu seperti itu. Oleh karena itu, ada yang menyatakan Nabi Musa itu mengangkat yaitu batu-batuan yang besar. Nah disitulah dua perempuan itu kagum. Kalau dalam ayat ini jelas ketika itulah Nabi Musa itu bisa mengarahkan kepada si perempuan dan si perempuan itu memperoleh air yang untuk keperluan domba-dombanya. Nah oleh karena itu setelah itu maka diberikanlah air untuk domba-domba kedua perempuan tersebut. Kemudian Nabi Musa itu berteduh di suatu tempat, dan ketika berteduh di suatu tempat Nabi Musa pun menyatakan, ya Allah ya Rabbi, berikanlah yang terbaik untukku, karena aku ini mengharapkan darimu, karena aku ini hanya berharap kepadamu ya Allah. Nah setelah seperti itu, faja'atuhu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Faja'athu ihdahuma, maka datanglah perempuan yang datang ya Pak ya, hu-nya itu kepada Musa. Ihdahuma, salah satu di antara imro'atain. Humanya itu adalah kembali kepada imro'atain. Ihda itu salah satunya. Ihdahuma salah satu dari imro'atain.
Tamsi ala istihyain. Yang namanya perempuan itu dulu ya Pak ya, kalau mendatangi seorang laki-laki itu malu-malu Pak. Kalau sekarang kan enggak ya. Kalau perempuan itu misalnya godain dong gitu ya. Jadi berani seperti itu. Jadi ada laki-laki kumpul-kumpul, perempuan sendirian, maka dia pun berani, godain dong saya gitu. Nah ini, ya jadi ya itulah keadaan itu sudah terbalik-balik. Kalau zaman dahulu itu perempuan itu berjalan di kerumunan laki-laki itu malu. Ya malunya bukan karena gemuk, bukan Pak. Kalau sekarang kan kalau perempuan pemainnya gemuk itu kadang-kadang nggak mau jalan-jalan ya. Dulu itu ada mahasiswa Pak, dia itu gemuk ya, karena gemuk maka dia belajar sih belajar, tapi kalau sudah belajar pulang gitu. Karena apa? Ditanya, kenapa kamu belajar kok nggak nyampur dengan teman-temannya? Mindernya apa gemuk gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, beda kalau sekarang. Sekarang itu orang nggak ada yang minder-minderan, semuanya itu nggak ada istilah minder, pede lah ya, pedenya kuat gitu ya. Karena seperti itu, qalat inna abi yad'uk. Ya, si perempuan itu berkata, karena qalat itu kembalinya kepada satu ya, perempuan yang tadi ihdahuma. Kalau qalata itu dua perempuan. Kalau qalat maka si salah satu dari imra'atain berkata, inna abi yad'uka, bahwa sungguhnya bapakku itu memanggilmu. Maksudnya apa? Liyajziyaka ajra ma saqaita lana, akan memberikan balasan untukmu karena engkau telah memberikan minuman bagiku, yaitu untuk domba-dombanya. Falamma jaa, ketika sudah sampai, wa qassa alaihil qasas, dan dia itu menceritakan ceritanya. Qala la takhaf, jangan takut engkau. Najauta minal qaumi dzalimin, engkau telah menyelamatkan dari orang-orang yang berbuat zalim. Ini kalau kisahnya di dalam beberapa kisah itu banyak Pak. Jadi Nabi Musa itu kan ya seorang nabi itu terjaga. Dia itu pandangannya itu terjaga dari perbuatan maksiat. Ada satu kisah ketika dia itu mau ke bapak dari dua imro'atain ini. Dia itu pertama ya, ini sebenarnya kalau kita lihat di sini dari dalam tafsir, ketika si imro'ah itu menyatakan qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita. Jadi di sini itu menyatakan, hai pemuda, bapakku itu memanggilmu dan bapakku akan memberikan upah. Karena apa? Karena engkau telah memberikan pertolongan kepada domba-dombaku. Nah di sini sebenarnya Nabi Musa marah, tapi Nabi Musa tidak memunculkan kemarahannya. Ya karena seorang nabi, apalagi seorang nabi ya Pak ya, itu selalu bersandar karena Allah. Disangkanya saya ini berbuat ingin memperoleh sesuatu. Kan nggak kayak orang zaman sekarang kan ya Pak ya, jual NKRI, jual radikal, jual toleransi, yang akhirnya dapat direksi itu Pak ya. Nah ini yang zaman sekarang itu seperti itu, pokoknya jual gitu. Nggak tahu kekayaan kita itu dikeruk siapa ya, diborong oleh pemborongnya, jalan tol, kekayaan pemborongnya Cina kan ya. Tenaganya dari mana Pak? Dari Cina. Coba lihat di daerah Sulawesi sana, namanya Pak Morowali apa Pak ya, itu ada perusahaan nikel itu ya kayak besi gitu ya Pak ya, itu yang punya siapa? Cina ya, Cina. Nah itulah, jadi orang-orang kita sarjana-sarjana dari ITB yang konon katanya perguruan tinggi terbaik di Indonesia, jadi kuli-kuli ya, jadi kuli sama dengan kuli kasar. Mereka ngomongnya pakai bahasa Cina. Kalau dia itu rapat, kalau lagi marah pimpinannya ngomongnya bahasa Cina. Nah, alumni ITB nggak diajarin bahasa Cina, bengong. Apa yang diomongkan? Taunya cincok leang.
nggak tahu kan. Nah ini ya kenyataannya seperti itu. Ya, yaitu NKRI kekayaannya di bawah Cina. Mohon maaf. Ya, ini nggak ada dalam tafsir, nggak ada ya. Ya, jadi yang ada dalam Al-Quran ini yaitu peristiwa Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika jalan awalnya ada yang menyatakan Nabi Musa itu dikawal oleh si perempuan. Yang namanya perempuan itu semuanya indah ya Pak ya. Nah ketika dalam perjalanan kena angin kakinya, maka Nabi Musa pun merem-merem. Ya, jadi Nabi Musa itu ingin, ya Allah ya Rabbi, luar biasa gitu ya. Ya karena kan sudah bujangan lama gitu kan ya, nggak ketemu dengan perempuan seperti itu cantiknya, lihat kakinya aja sudah gitu. Karena seperti itu, maka Nabi Musa pun menyatakan, "Ya mar'ah, hai perempuan, aku yang di depan. Nanti kalau mau belok, kamu bawa kerikil. Kalau belok kanan, sambitlah ke kanan. Kalau belok kiri, sambitlah ke kiri." Nah disitulah Nabi Musa itu sampai seperti itu. Itu Nabi ya Pak ya, bukan kita. Ya kalau Nabi itu terjaga seperti itu. Ya kalau kita kan boleh melihat sekali gitu ya Pak ya, melotot sekali. Karena kan kalau melihat itu kan sekali pahala ya Pak ya. Jangan sampai kedip gitu sekali. Nah itulah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu seperti itu adanya. Jadi dinyatakan ketika dalam pertemuan, "Hai Musa, jangan takut karena engkau telah menyelamatkan anakku dari orang-orang yang berbuat zalim." Ini sebenarnya pembelajaran bagi kita ya. Ini kalau kita lihat orang-orang itu duduk di kendaraan umum gitu ya. Ini yang banyak itu di kendaraan umum kayak di Jakarta. Kalau dulu Pak ya, tahun 80-an, orang itu katakanlah mahasiswa, dia itu duduk, terus ada orang tua naik, maka dulu itu si mahasiswa itu langsung berdiri mempersilahkan kepada orang tua. Kalau sekarang masih ada nggak Pak? Nggak ada ya Pak ya. Di kereta pun pura-pura tidur Pak ya. Pura-pura pules gitu. Udah nggak ada kayaknya. Ya dulu itu, ya di samping dulu itu kan kalau mahasiswa itu ada karcis Pak. Dulu karcis kalau beli itu, kalau bis kota itu 100 rupiah, kalau karcis itu 25 rupiah per jalan. Nah itu saya dulu mengalami seperti itu. Ya jadi memang dikasih keringanan ya. Saya nggak tahu keringanan mahasiswa sekarang itu seperti apa ya. Kayak mahasiswa sekarang pakai motor gitu ya, kebanyakan ya Pak ya. Yang pakai angkot itu kayaknya jarang. Nah itu bis kota dulu itu ada kebijakan seperti itu. Nggak tahu kalau untuk anak pelajar mungkin kayaknya berbeda kali ya Pak ya. Di Bogor beda ya, masih berbeda. Kalau orang umum dengan anak pelajar itu beda. Ya itulah. Untuk mendidik ya sebenarnya kamu sudah bayar murah, kalau ada orang tua itu ya ngalah lah gitu ya. Mestinya seperti itu. Sudah bayar yang murah, mau duduk enak. Nah kan keterlaluan. Ya itulah. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jaratal qawiyyul amin. Qalat, maka di antara dua perempuan itu salah satunya berkata, ihdahuma, salah satunya dari keduanya, ya abati, hai bapakku, ista'jirhu, berilah upah dia. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya orang yang terbaik yang engkau berikan upah, siapa itu? Al-qawiyyul amin, yaitu orang yang kuat dan terpercaya. Ini artinya begini Pak. Jadi kalau kita itu memberikan upah, itu orang itu bisa dilihat kerjaannya dulu Pak. Ya jangan kita itu pernyataan profesional. Kalau zaman sekarang kebalik ya Pak ya. Kalau zaman sekarang itu kebalik. Aku bisa ini. Nih buktinya, sertifikatnya, mau berani berapa. Itu yang disebut profesional zaman sekarang. Jadi kalau ke perusahaan yang bonafit ya Pak ya, dia itu melamar kerjaan, mengajukan CV-nya,
kurikulum vitae-nya ya, biografinya. Nah, di situ pengalaman-pengalamannya ditunjukkan. Nah, saya punya kepandaian ini. Perusahaan bisa memberi berapa? Itu kebalik. Kalau dulu itu dibuktikan dulu pekerjaannya dulu. Sudah ada pekerjaannya dulu, kalau sudah ada pekerjaannya terbukti, baru nanti melihat kepercayaannya. Bukan kepercayaannya dulu, terus kerja, bukan. Tetapi pekerjaannya dulu. Ya, kayak umpamanya Pak Amri mau mendirikan yayasan di sini gitu ya, umpamanya. Ini umpama ya Pak ya. Umpama itu kan bisa nanti jadi benar, bisa jadi enggak gitu. Ya namanya orang berhayal itu berhayal yang indah-indah aja gitu ya Pak ya. Rekrut orang-orang yang memang sudah mau bekerja. Artinya setidaknya dari jamaah. Nggak usah dari yang lain. Karena kalau dari yang lain belum tertentu. Dia itu nanti dia mau kerja. Jadi kalau mau menilai orang itu dari pekerjaannya dulu. Kalau sudah bekerja, baru dia itu akan kelihatan amin atau tidak. Percaya atau tidak, dipercaya atau tidak. Nah, ini jangan kita itu kebalik, percaya dulu terus memberikan pekerjaan, bisa hilang tuh duit. Nah ini, makanya ngasih pekerjaan dulu. Kalau dia itu mau kerja, biasanya dia itu menunjukkan keaminannya, kepercayaannya. Nah ini kalau di ini Pak tafsir di dalam ketenaga kerjaan gitu ya Pak ya. Untuk perguruan-perguruan Islam itu dasarnya ini Pak, dari ayat ini, dari percakapan imro'ah dari seorang anak Nabi ya kepadanya mengusulkan bahwa dia itu adalah orang kuat dan dia itu adalah orang yang terpercaya. Jadi melihatnya itu pekerjaannya dulu. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnataini hataini ala an tajurani samaniya hijaj wa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallahu minas sholihin. Nah kalau ini perjanjian, yaitu perjanjian ketika Nabi Musa itu datang ke situ dan dia nyatakan engkau akan saya nikahkan dengan salah satunya. Tapi apa maharnya? Maharnya itu pakainya kredit Pak. Pakai kredit. Jadi dia tuh kerja selama yaitu 8 tahun. Atau di sini dinyatakan kalau bisa ya 10 lah gitu ya. Nah ini nunggu 10 tahun. Nanti kalau sudah 10 tahun nanti saya serahkan salah satunya. Tapi dalam satu riwayat beliau itu memilih kepada adiknya. Terus kata Nabi, oh enggak, kakaknya dulu gitu. Kalau mau ya kakaknya dulu nikahin, nanti kamu membuat mahar lagi seperti yang semula. Jadi sekalian dua Pak. Itu dulu boleh Pak dulu. Kalau sekarang nggak boleh. Ya kalau di sini dinyatakan bahwa kalau kita syariat yang zaman sekarang yang sedarah itu bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa bibinya. Jangan ditafsirkan sedarah itu hanya anaknya. Ini kalau hanya anaknya nanti neneknya juga dinikahin gitu. Salah gitu. Yang sedarah ya, yang ada hubungan darahnya. Nah itu tidak boleh zaman sekarang. Ya jadi bibinya nggak boleh. Ya jadi nggak boleh ya. Jadi ini kadang-kadang ada ya mohon maaf ya, mungkin karena tidak ngerti dia nikahin adik kakaknya. Nah itu kan nggak bener. Ya, jadi inilah perjanjian ya. Maka dinyatakan qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqul wakil. Nah, disinilah perjanjian antara aku denganmu Musa gitu ya. Dan nanti kamu itu tunaikan, maka aku pun akan tunaikan. Dan inilah yang dicontohkan oleh yang diperintahkan, aku tidak lain yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi itulah gambaran di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa itu dalam perjalanan dan ditemukan dengan istrinya
Nah, itulah gambarannya. Falamma qadha Musa al-ajala wasara bi ahli wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.